Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Jepang. Jepang? Oh, yang terkenal sama anime dan ramen itu ya? Kayaknya menarik nih. Nah, bener. Tapi kali ini kita akan membahas tentang hubungan bisnis Jepang. Oh iya? Mereka juga terkenal dengan budaya kerja yang unik loh. Wah, jadi nggak sabar nih buat belajar budaya mereka lebih banyak. Jepang merupakan salah satu negara di Asia, bahkan di dunia, yang memiliki ekonomi yang sangat kuat serta kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kekuatan ekonomi dan kemajuan dalam berbagai macam bidang kehidupan membawa dampak kemakmuran yang signifikan bagi masyarakat Jepang. Kemajuan serta kekuatan ekonomi yang diraih oleh Jepang tidak terlepas dari bagusnya budaya serta etika bisnis yang dimiliki serta dijalankan dengan baik oleh bangsa Jepang. Budaya serta etika bisnis masyarakat Jepang sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan banyak bangsa lain yang mempelajari serta mencobanya serta mencoba menirunya. Dilihat dari potensi alamnya, Jepang sangat miskin dengan sumber daya alam. Akan tetapi, karena memiliki budaya dan etika bisnis yang sangat bagus, walaupun miskin sumber daya alam, bisnis bangsa Jepang dalam hal perdagangan di dunia sudah tidak diragukan lagi. Jepang berhasil menduduki peringkat 2 dunia dalam kekuatan ekonomi dunia, satu peringkat di bawah kekuatan ekonomi Amerika. Keberhasilan ini salah satu faktornya adalah piawainya Jepang dalam menjalankan bisnis perdagangan dunia. Hal ini ditopang oleh budaya dan etika bisnis yang mereka miliki. Keunggulan Jepang dalam bidang perekonomian terletak pada berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan daya saing global. Seperti yang pertama itu ada teknologi dan inovasi. Jepang ini dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi tinggi dan inovasi, terutama di sektor elektronik, robotika, otomotif, dan manufaktur. Seperti perusahaan Toyota, Sony, Panasonic, dan Honda menjadi ikon inovasi Jepang di tingkat global. Yang kedua itu ada manajemen dan etos kerja. Budaya kerja Jepang yang sangat disiplin, berorientasi pada kualitas dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan industri Jepang. Sistem manajemen seperti Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dan just in time telah diadopsi secara global. Yang ketiga, investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, Jepang ini mengalokasikan anggaran besar untuk penelitian dan pengembangan, mendukung kemajuan teknologi dan produk inovatif. Universitas dan pusat penelitian Jepang sering bermitra dengan industri untuk menciptakan produk baru. Yang keempat itu ada kestabilan ekonomi dan sistem keuangan. Jepang memiliki sistem keuangan yang kuat dengan bank-bank besar seperti Mitsubishi, UFJ, dan Mizuho Financial Group. Meski memiliki utang publik yang tinggi, Jepang tetap menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Yang kelima itu ada industri otomotif yang dominan. Jepang adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Merek-merek seperti Toyota, Nissan, dan Honda memiliki pangsa pasar global yang sangat besar. Teknologi kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid dan listrik menjadi fokus utama bagi negara Jepang. Yang keenam itu ada pendidikan berkualitas tinggi. Nah, pada pendidikan ini, sistem pendidikan Jepang menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, terutama dalam bidang sains, teknologi, dan manajemen. Yang ketujuh ada infrastruktur modern. Jepang memiliki infrastruktur transportasi dan komunikasi yang sangat maju, seperti Shinkansen atau kereta cepat dan jaringan internet yang handal. Selanjutnya ada budaya ekspor. Nah, Jepang ini memiliki keunggulan dalam perdagangan internasional, terutama barang-barang elektronik,
kendaraan, dan produk-produk manufaktur lainnya. Posisi geografis Jepang sebagai negara kepulauan mendukung orientasi ekonomi yang berbasis ekspor. Yang kesembilan, ada keunggulan dalam pariwisata dan budaya. Jepang ini menarik banyak wisatawan internasional melalui keunikan budaya, kuliner, dan tempat wisata bersejarah seperti Kyoto dan Tokyo. Yang terakhir, ada dukungan pemerintah terhadap industri lokal. Pemerintah Jepang ini sering memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendukung pengembangan teknologi baru dan daya saing global. Nah, keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar yang paling maju di dunia. Penerapan etika bisnis di tiap negara berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara masing-masing. Banyak hal yang mempengaruhi penerapan etika bisnis di suatu negara. Salah satunya adalah pola pikir dari karakter dasar negara tersebut. Jepang sebagai sebuah negara yang bangsanya berkarakter kuat serta berpola pikir dinamis telah melahirkan etika bisnis unik yang dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi etika bisnis khas yang banyak dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan dalam KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika bisnis secara umum berarti tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. Etika awal bertemu dengan orang Jepang adalah memberi salam atau ojigi, yaitu dengan membungkukkan badan untuk menghormati lawan bicara. Begitu juga pada saat berkenalan dalam pertemuan bisnis, orang Jepang akan melakukan ojigi sebagai bentuk menghormati rekan bisnisnya. Setelah melakukan ojigi, ada yang namanya pertukaran kartu nama yang disebut meishi. Ini tuh merupakan kebiasaan penting dalam dunia bisnis Jepang dan merupakan aturan tidak tertulis bahwa bisnis belum bisa dimulai sampai ada pertukaran kartu nama. Selain itu, dengan menyerahkan kartu nama sekaligus akan membuktikan kesungguhan dalam menjalin bisnis. Yang kedua, ada etika berkorespondensi. Dalam berhubungan bisnis dengan orang Jepang, biasanya itu kan kita menggunakan email, telepon, surat, ataupun paket. Nah, dalam memulai kontak bisnis ini, kita itu perlu menghubungi divisi atau bagian yang tepat. Kemudian, tidak meminta jawaban secepatnya terhadap tawaran bisnis. Dan yang terakhir, harus merespon secepatnya terhadap tawaran bisnis. 3. Etika dalam memelihara hubungan bisnis. Yang pertama ada menilai tinggi hubungan antar pribadi. Pebisnis Jepang menilai tinggi hubungan antar pribadi. Mereka sangat menghargai tiap individu, terutama individu yang mempunyai kepentingan bisnis dengan dirinya. Demi kelancaran bisnis, orang Jepang berusaha agar bisa menyenangkan atau membuat puas rekan bisnis. Sudah menjadi kebiasaan para pebisnis Jepang dalam melakukan sosialisasi dengan sesama rekannya setelah pulang kerja, bisa di restoran atau di tempat hiburan lainnya. Dengan adanya hal ini tuh merupakan etika yang sangat baik bagi para pebisnis dari luar negeri untuk bersosialisasi dengan pebisnis Jepang hingga larut malam. Kemudian ada memberi cindera mata. Memberi cindera mata ke rekan bisnis merupakan salah satu etika dalam berbisnis dengan orang Jepang. Saling memberi bingkisan hadiah antar pebisnis Jepang itu sudah menjadi ritual yang bermakna dalam sekali. Merupakan suatu nilai lebih jika bingkisan tersebut menggunakan kertas pembungkus yang bagus. Terkadang dibandingkan isi bungkusnya, pembungkusnya dinilai lebih penting. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini tuh menjadi etika yang paling penting dalam budaya bisnis di Jepang. Dalam dunia bisnis Jepang, orang yang dapat mengatur waktu dan selalu tepat waktu dalam setiap pertemuan bisnis adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Begitupun sebaliknya, jika seseorang sering melanggar janji dan tidak tepat waktu, maka akan banyak mengalami masalah dalam berbisnis dengan orang Jepang. Hal yang perlu diperhatikan ketika ada rekan kerja yang satu mobil dengan kita adalah sebisa mungkin kita tidak terlalu banyak bicara jika tidak ditanya, dan jangan banyak bertanya mengenai kehidupan pribadi tamu Jepang karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan pihak lawan bicara. Selain itu, kita juga perlu menghindari menyalakan audio musik karena dikhawatirkan akan mengganggu rekan kerja, mengingat kondisi mereka yang masih kelelahan dan baru saja mendarat. Jadi akan lebih baik jika tidak menyalakan musik. Kondisi mobil
mobil juga perlu diperhatikan, mulai dari posisi kursi yang sudah disiapkan sedemikian rupa terlebih dahulu, hingga penggunaan wewangian mobil yang tidak terlalu menyengat agar tamu Jepang merasa nyaman di dalam mobil kita. Ketika sampai di hotel, kita perlu membantu tamu Jepang untuk mengurus administrasi check-in hotel dan memberikan arahan mengenai petunjuk yang disampaikan oleh staf hotel. Mengingat rekan kerja merupakan tamu dari jauh dan kemungkinan belum mengerti budaya dan aturan yang diterapkan di hotel-hotel yang ada di Indonesia. Wisatawan asing di Jepang tidak perlu khawatir tersesat karena di tempat-tempat umum dan wisata termasuk hotel sudah disediakan petunjuk arah atau peta dan translator bahasa Inggris untuk memudahkan wisatawan asing dalam berkomunikasi dan mengunjungi suatu tempat di Jepang. Sedangkan di Indonesia, tidak semua hotel dan tempat wisata menyediakan fasilitas peta atau petunjuk arah dan translator. Oleh karena itu, penting bagi kita selaku tuan rumah untuk tidak ragu menawarkan bantuan dan memberikan arahan kepada tamu Jepang ketika sedang mengalami kesulitan selama di hotel. Makan bersama rekan kerja dari Jepang perlu memperhatikan beberapa hal. Mereka biasanya tidak suka makanan berat saat sarapan atau makan siang. Jadi, pilihlah tempat makan yang tenang dengan menu lengkap, termasuk makanan ringan. Pastikan restoran bersih, pelayanannya cepat, dan makanannya berkualitas. Sebelum makan, kita bisa membantu menjelaskan menu dan meracik makanan. Saat makan, usahakan tidak membuat bunyi kecap karena bisa mengganggu. Selain itu, sediakan minuman seperti bir atau soda karena tradisi nomikai di Jepang bisa membantu mereka rileks dan membuat suasana lebih akrab. Dalam berbisnis, kunjungan rekan bisnis ke perusahaan menjadi hal yang pasti dilakukan untuk melakukan pembahasan bersama terkait perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Sebelum itu, kita perlu mengatur para staf agar memastikan tempat meeting rapi dan bersih. Kita juga perlu memastikan segala kebutuhan untuk meeting termasuk ruangan, peralatan penunjang seperti laptop atau komputer, proyektor, adaptor, hingga dokumen atau file presentasi mengenai materi yang akan dibahas dalam meeting sudah siap. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sigap dan dapat membentuk citra baik tentang kita dan perusahaan kita. Jangan lupa untuk menyiapkan minuman dan camilan ringan untuk rekan kerja kita. Meskipun terkesan sederhana, tetapi berpotensi memberikan dampak yang cukup besar karena tamu akan merasa diapresiasi kehadirannya. Selain itu, tamu juga akan merasa rileks selama meeting berlangsung di perusahaan. Budaya bisnis Jepang. Budaya bisnis Jepang erat kaitannya dengan perilaku dan pola pikir bangsa Jepang dalam menjalankan bisnis. Pola pikir serta perilaku bangsa Jepang dalam menjalankan bisnisnya melahirkan etos kerja khas Jepang yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu yang pertama, Bushido, yang kedua, Kaizen, yang ketiga, Ganbatte Kudasai, yang keempat, Genchi Genbutsu, dan yang kelima, Keiretsu. Yang pertama, Bushido. Bushido, yaitu semangat Bushido menjadi prinsip hidup orang Jepang dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bisnis. Semangat Bushido menekankan bahwa setiap manusia harus mengejar cita-cita dengan semangat pantang menyerah, disiplin dan mau belajar. Dengan berlandaskan semangat Bushido, orang Jepang bekerja keras dan pantang menyerah menjalankan bisnis mereka sampai berhasil. Yang kedua, Kaizen. Kaizen berasal dari kata kai yang mempunyai arti berkesinambungan atau terus-menerus, sedangkan zen mempunyai arti perbaikan. Makna Kaizen dapat diartikan perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Kaizen telah memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kerja dan bisnis di Jepang. Dalam bisnis, Kaizen diterapkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengubah cara kerja karyawan, yang kedua, memperbaiki peralatan dan produk, yang ketiga, memperbaiki prosedur dan cara kerja. Yang ketiga, Ganbatte Kudasai. Ganbatte Kudasai yang berarti berusaha dengan keras. Lakukan yang terbaik. Kata ini sering digunakan oleh orang Jepang untuk memberikan semangat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Filosofi ini diwariskan dari generasi ke generasi, membantu membentuk masyarakat Jepang yang tangguh dan berorientasi pada kemajuan. Dalam bisnis, ungkapan ini memotivasi pelaku usaha untuk terus bekerja keras mencapai keberhasilan. Yang keempat yaitu Genchi Genbutsu. Secara harfiah, Genchi Genbutsu berarti go and see the problem. Genchi Genbutsu bukan sebatas teori, melainkan lebih menekankan kepada praktek, di mana seseorang diharapkan berani mendatangi dan melihat masalah yang timbul. Masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk dilihat dan diatasi. Contohnya,
Toyota menerapkan prinsip ini dengan mengirimkan timnya untuk melihat langsung masalah di lapangan. Pendekatan ini membantu bisnis Jepang cepat mengatasi hambatan dan mempertahankan kelancaran operasional. Berkat prinsip ini, dunia bisnis di Jepang bisa berjalan dengan lancar dan banyak perusahaan Jepang yang sukses dan mendunia. Yang kelima yaitu Keihatsu. Keihatsu adalah sistem kerjasama antara perusahaan besar dan kecil untuk saling mendukung. Strategi ini awal mulanya diterapkan dalam bisnis otomotif mobil di seluruh dunia. Caranya, perusahaan besar otomotif Jepang memiliki share di perusahaan lain yang merupakan grup atau kelompok perusahaan mereka. Sebagai contoh yaitu Toyota Group terdapat Toyota Motor Company, Toyota Tsusho Indonesia, dan lainnya. Perusahaan besar tersebut kemudian bekerjasama dengan banyak perusahaan lokal di seluruh dunia untuk produksi komponen, perakitan, dan lainnya. Keihatsu menjadi budaya bisnis Jepang yang sangat menguntungkan karena adanya kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar dengan perusahaan kecil yang akan menjamin kestabilan perusahaan tersebut. Pengaruh globalisasi terhadap etika bisnis Jepang. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jepang juga merasakan dampak globalisasi yang mempengaruhi pola dan praktik bisnisnya. Berikut ada beberapa aspek utama yang menggambarkan pengaruh tersebut. Yang pertama, integrasi budaya dan etika bisnis. Globalisasi telah mendorong perusahaan Jepang untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih universal, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Misalnya, prinsip seperti Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan Genchi Genbutsu, mengambil keputusan berdasarkan fakta, menjadi bagian integral dari etika bisnis Jepang dan juga diadopsi oleh banyak perusahaan internasional. Yang kedua, adaptasi terhadap pasar global. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan bisnis global. Mereka mengintegrasikan etika bisnis yang menghormati budaya lokal sambil tetap mematuhi standar global perusahaan. Dengan ini menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional Jepang dan tuntutan pasar internasional. Yang ketiga, disiplin dan etika profesional. Budaya kerja Jepang yang disiplin dan etika profesional yang kuat telah menjadi model bagi banyak perusahaan di seluruh dunia. Hal ini mencangkup komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin penting dalam konteks globalisasi. Perusahaan Jepang dikenal dengan pendekatan kolaborasi dan harmoni dalam tim yang juga berkontribusi pada keberhasilan mereka di pasar internasional. Yang keempat, tantangan dalam etika bisnis. Meskipun ada banyak keuntungan dari globalisasi, tantangan juga muncul. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam praktik bisnis, dan perusahaan harus hati-hati untuk tidak mengorbankan nilai-nilai etis mereka demi keuntungan jangka pendek. Misalnya, hubungan dengan karyawan dan pemasok perlu dikelola dengan baik untuk menjaga integritas etika bisnis. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan Jepang semakin menekankan tanggung jawab sosial mereka dalam konteks global. Inisiatif CSR tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan, mencerminkan kesadaran akan peran mereka sebagai anggota masyarakat global. Arigato! Gozaimasu!